Bismillah, assalamualaikum. Halo, selamat siang Chicago, US. Ada Kak Rani, putri asli Wonosobo, Jawa Tengah yang berada di sana. Semoga selalu sehat di sana ya Kak. Semangat selalu. Sebuah kisah untuk menghibur teman-teman semua. Semoga bisa menemani dalam segala hal aktivitas. Mari kita mulai selengkapnya hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Suara hujan rintik di atap seng aula pelatihan menemani sore yang dingin. Dimas baru saja menyelesaikan sesi presentasi materi. Kemejanya sudah basah oleh keringat. Ia bukan tipe lelaki yang ramah, tapi sikap sopan dan wajah teduhnya seringkali membuat orang lain mudah menyukai. Di sela istirahat makan, saat sebagian peserta sibuk memegang ponsel atau berbincang soal proyek kantor, Dimas memilih duduk sendiri di sudut, menikmati sepiring nasi kotak yang rasanya biasa saja. Namun matanya terpaku saat seorang perempuan muda datang, membawa termos teh panas dan piring tambahan. Rambutnya dicepol rapi, wajahnya polos tanpa riasan mencolok, tapi ada aura yang memikat dari senyum ramahnya. Perempuan itu menyapanya. "Bapak, mau nambah lauknya mungkin?" Dimas mengangguk pelan. "Boleh." Perempuan itu bernama Ayu, pengelola catering lokal yang bekerja sama dengan panitia pelatihan. Ia ringan tangan, banyak senyum, dan cukup cerewet dalam cara yang menyenangkan. Tidak ada yang terlalu istimewa dari perkenalan mereka. Sekilas hanya sapaan ramah antara tamu dan penyaji makanan, tapi Ayu punya caranya sendiri menaruh perhatian. Dari potongan daging yang sengaja ditambahkan lebih banyak di piring Dimas, hingga secari kertas kecil bertuliskan nomor teleponnya yang diselipkan dalam kantong plastik sendok. Malam hari, saat hujan semakin deras dan listrik sempat padam beberapa saat, Dimas menghubungi nomor itu, sekadar iseng, katanya dalam hati. Tapi Ayu menjawab cepat, suaranya terdengar hangat meski hanya lewat telepon. "Bapak belum bisa tidur ya?" tanya Ayu. "Belum, kedinginan juga. Di sini AC-nya terlalu dingin yuk," jawab Dimas sambil terkekeh kecil. "Kalau mau saya bisa buatkan minuman jahe pak, tapi datang ke dapur ya, belakang aula. Saya sendirian sekarang." Ajakannya terdengar biasa, tapi entah mengapa terasa seperti bisikan halus yang membetot dada Dimas. Mungkin karena sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa rumah tangganya hambar. Maya, istrinya, memang perempuan baik dan setia, tapi rutinitas dan kesibukan membuat mereka jarang bicara dari hati ke hati. Sekarang seorang perempuan asing tiba-tiba memberi perhatian yang membuat egonya merasa dibutuhkan. Dimas datang malam itu. Awalnya hanya duduk dan menyeruput jahe hangat. Lalu pembicaraan mereka berlanjut, saling terbuka, saling tawa. Hujan tak kunjung reda dan dapur belakang itu seolah jadi dunia tersendiri. Saat Dimas mengusap pipi Ayu yang basah karena tumpahan air termos, mata mereka bertemu. Lalu waktu terasa berhenti. Apa yang terjadi malam itu bukan sekedar khilaf. Itu keputusan. Dimas tahu itu salah, tapi entah mengapa ia merasa bebas. Satu malam, satu ranjang sempit dengan tumpukan karung beras sebagai alas, dan tubuh Ayu yang hangat memeluknya erat seakan tak ingin melepaskan. Pagi harinya, semua kembali ke semula. Dimas mengenakan seragam dinasnya, Ayu menyuguhkan sarapan seperti biasa. Tapi ada sorot berbeda di mata perempuan itu. Pandangannya tajam, menuntut penuh harap. "Bapak mau pamit ke Jakarta ya?" tanya Ayu saat mengantar Dimas ke mobil sewaan. "Iya, pelatihannya sudah selesai yuk." "Terima kasih untuk semalam." Dimas hanya mengangguk, tak sanggup menjawab lebih dari itu. Ia tahu ini tak bisa berlanjut. Ia bukan lelaki bebas. Ada Maya yang menunggunya di rumah. Ada anak perempuan mereka yang masih butuh pelukan ayahnya. Namun Ayu berdiri di tepi jalan,
melihat mobil itu menjauh dengan wajah yang perlahan kehilangan rona. Dalam pikirannya, malam itu bukan sekedar kenangan, itu ikatan. Ia merasa telah menyerahkan tubuh dan jiwanya, bukan sebagai permainan, tapi karena cinta yang dalam dan tiba-tiba, seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Hari demi hari berlalu. Ayu mencoba menelpon, tak dijawab. Mengirim pesan, hanya dibaca. Dimas menjauh, seperti semua lelaki pengecut yang hanya datang untuk memuaskan hasratnya. Tapi Ayu tak bisa melupakan. Tidak bisa, tidak akan. Di cermin kamarnya, Ayu berdiri menatap dirinya sendiri. Ia menampar pipinya, menggigit bibirnya hingga berdarah, dan berbisik pada bayangannya. Kalau dia tidak mau datang, aku akan panggil dia. Aku akan buat dia rindu. Aku akan buat dia kembali. Mati pun aku rela. Dan dari sanalah luka itu tumbuh, mengakar. Luka itu berubah menjadi obsesi. Obsesi yang akan menuntun Ayu mencari jalan di luar nalar, di luar batas waras. Karena bagi Ayu, cinta tak bisa hanya dirasakan sepihak. Ia harus dibalas dengan cara apapun, dengan harga berapapun. Malam mulai menebal di desa Piyung. Desa yang dari dulu dikenal menyimpan lebih banyak rahasia daripada cerita. Jalan setapak penuh lumpur yang dilewati Ayu malam itu nyaris tak terlihat karena tertutup kabut. Angin bertiup lirih seperti berbisik, dan suara kodok bersahutan di kejauhan menambah sunyi yang menggigit. Ayu melangkah dengan sandal jepit yang sudah basah kuyup. Tangannya menggenggam erat kantong plastik hitam yang berisi foto Dimas. Sejumput rambutnya yang diam-diam ia ambil dari gudang beras dan berbagai bahan makanan, tempat mereka tidur bersama melewati malam itu, serta celana dalam bekas darah haidnya. Semua itu ia bawa karena begitulah permintaan Mbah Warji, dukun tua yang konon katanya bisa membuat lelaki manapun datang, merangkak, dan menyerah tanpa perlawanan. Rumah Mbah Warji berdiri terpencil di pinggiran kebun bambu, di atas tanah yang katanya dulu bekas tanah kuburan pindahan. Rumah itu tua, berdinding anyaman bambu yang menghitam, dan beratap rumbia yang sebagian sudah lapuk dimakan usia. Dari celah dindingnya, sinar lampu minyak menyemburat, redup. Begitu Ayu mengetuk pintu, suara berat dan parau terdengar dari dalam. Masuk, pintunya tidak dikunci. Ayu masuk dengan gemetar. Bau menyan dan daun-daunan kering langsung menyergap hidung. Di dalam, Mbah Warji duduk bersila di depan tungku kecil, berisi bara dan dupa. Lelaki tua itu tubuhnya kurus kering, matanya tampak cekung tapi tajam, dan kulit wajahnya berkerut seperti kulit kayu tua. Tapi sorot itu seperti melihat sampai ke dasar hati. Kau yang bawa darah kotor dan foto lelaki itu? Tanya Mbah Warji sambil tidak memandang Ayu secara langsung. Ayu mengangguk pelan. Saya ingin dia kembali, Mbah. Saya rela melakukan apapun. Mbah Warji tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya dan Ayu menyerahkan kantong plastik itu. Satu persatu, benda-benda itu dikeluarkan dan diletakkan di atas kain mori putih. Sang dukun menggumamkan sesuatu, bahasa tua, entah dari mana asalnya, lalu mengikat semuanya menjadi satu bungkusan kecil. Kau sudah melukai tubuhmu untuk dia? Tanya Mbah Warji sambil memandangi Ayu dari ujung kaki ke kepala. Sudah, Mbah. Saya sudah mandi kembang seperti yang Mbah minta juga. Sudah tidur di tanah kuburan 2 malam berturut-turut juga, Mbah. Bagus. Kau sudah mengotori dirimu. Itu tandanya kau sudah siap. Tanpa menunggu aba-aba, Mbah Warji berdiri dan mulai menaburkan abu dari kendi tua ke sekeliling ruangan. Bau kemenyan dan bunga busuk makin menyengat. Ia lalu mengambil kendi kecil berisi air yang ia sebut air pemanggil bayangan, lalu menyiramkannya ke tubuh Ayu perlahan. Ayu menggigil.
Air itu dingin tapi anehnya berbau amis dan anyir seperti darah segar. Kau akan mimpi buruk malam ini, jangan takut. Itu hanya tandanya mereka sudah mendengarmu, kata Mbah Warji lirih. Mereka siapa, Mbah? Tanya Ayu, suaranya gemetar. Mbah Warji menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Mereka yang tak punya lagi tubuh, tapi masih haus cinta. Jiwa-jiwa yang dulu mati karena patah hati. Mereka akan bantu kau, aku yang memanggil. Tapi mereka juga akan tinggal dalam bayang-bayangmu. Ritual dilanjutkan tengah malam. Ayu diminta berjongkok di atas tanah merah yang baru digali dari belakang rumah Mbah Warji. Ia diselimuti kain mori dan matanya ditutup. Di sekelilingnya lilin menyala dengan api yang kadang biru, kadang merah. Di atas api unggun kecil, sang dukun membakar bungkusan berisi foto, rambut, dan darahnya sambil membaca mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Ayu menggigit bibirnya. Tubuhnya bergetar, tidak hanya karena dingin tapi karena ada suara lain yang bergemuruh di telinganya. Suara perempuan menangis, suara kaki menyeret di tanah, dan satu bisikan halus, dia akan datang. 3 hari setelah ritual itu, Ayu merasa tubuhnya makin aneh. Muka pucat, bibir mulai menghitam, dan setiap malam ia bermimpi tubuh Dimas terikat oleh tali tak kasat mata, merangkak ke arahnya dengan mata kosong dan air liur menetes. Tapi Ayu tersenyum di depan cermin. Luka-luka kecil di tubuhnya, goresan kuku di dada dan paha, bahkan suara-suara aneh dari bawah kasur tak membuatnya gentar. Semua itu hanya harga kecil, karena sekarang ia tahu Dimas akan kembali. Sementara itu di sisi lain, malam turun pelan-pelan di Jakarta, menaburkan hawa lembab yang menyusup lewat jendela kamar Maya. Rumah itu tenang dari luar, tapi di dalamnya hati seorang istri tengah dilanda guncangan yang tak bisa ia jelaskan. Maya duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang tertidur dengan nafas berat dan dahi yang berkeringat. Tubuh Dimas terbaring tenang, namun bibirnya terus bergerak pelan seperti sedang bicara dalam tidur. Ayu. Itu sudah yang ketiga kalinya minggu ini Maya mendengar nama itu terucap dari mulut suaminya. Awalnya ia pikir hanya mimpi biasa, tapi setiap malam nama itu semakin sering muncul. Bahkan tadi sore saat Dimas berdiri di depan cermin kamar mandi, ia tersenyum sendiri, bukan senyum biasa, tapi seperti senyum orang yang sedang dimabuk cinta hangat, kosong, dan bukan untuk Maya. Dimas tak lagi sama. Beberapa minggu lalu saat ia kembali dari dinas luar kota, Maya menyambutnya dengan pelukan hangat dan cerita-cerita kecil tentang rumah. Tapi Dimas hanya menanggapi singkat. Tak peduli matanya sering kosong dan tubuhnya seperti hadir tapi jiwanya entah di mana. Semula Maya mengira suaminya lelah, tapi ketika hari berganti minggu, perubahan itu makin menjadi-jadi. Dimas tak lagi suka disentuh Maya. Ia malas makan masakan Maya. Sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya hanya gumaman. Saat ditatap, ia membalas dengan tatapan dingin yang menusuk, seolah Maya ini hanya benda asing yang menghalangi jalannya. Dan yang paling membuat Maya tercekat adalah ketika suatu malam ia bangun karena mendengar suara isakan. Di ruang tamu, Dimas duduk sendirian, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Maya memanggil pelan, tapi Dimas tak menoleh. Ia hanya berkata, "Aku dengar dia. Ayu, iya, Ayu memanggilku terus." Maya tak tahu siapa Ayu, tapi nama itu terus menghantui. Tak hanya dari mulut suaminya, bahkan dalam tidurnya sendiri, Maya mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya ada seorang perempuan berdiri di samping ranjang mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong dan senyumnya tipis menyeringai, seperti orang yang merasa menang. Maya tak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa melihat saat perempuan itu memeluk Dimas dari belakang, lalu berbisik di telinganya, membuat suaminya perlahan menoleh padanya dengan tatapan yang tak ia kenali, dingin, mati. Ketika Maya terbangun, keringat membanjiri tubuhnya, dan Dimas yang tidur di sampingnya tersenyum dalam tidur. Hari-hari berlalu seperti siksaan bagi Maya.
Ia mencoba bicara, mencoba mengajak suaminya duduk bersama, mengingatkan akan kenangan pernikahan mereka yang dulu begitu hangat. Tapi Dimas hanya menjawab dengan kalimat-kalimat aneh. Aku harus ke tempat dia. Dia butuh aku. Kalau aku jauh, aku sesak. Maya mencoba mencari bantuan. Ia datang ke seorang ustazah majelis taklim yang biasa mengisi di dekat rumah, meminta air doa, berharap suaminya kembali seperti semula. Tetapi setiap kali ia mencampurkan air itu ke minuman Dimas, sang suami justru mengamuk. Kenapa kamu kasih ini? Bau busuk. Jangan rasuni aku, Maya. Maya ketakutan, tapi hatinya tak menyerah. Ia mulai mencatat nama-nama dan nomor telepon dari tas dan dompet Dimas, berusaha menelusuri siapa perempuan bernama Ayu itu. Tapi belum ada petunjuk. Semuanya seperti disembunyikan atau dihapus. Tapi Maya tahu pasti ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar selingkuh biasa. Dimas tak sedang jatuh cinta. Ia seperti dikendalikan. Suatu malam, saat Dimas pulang dalam keadaan seperti orang linglung, berjalan pelan, tangan gemetar, dan matanya merah, Maya memberanikan diri mengikutinya dari belakang. Dimas masuk ke kamar mandi tanpa menutup pintu dan di depan cermin ia berkata, "Ayo, aku datang. Jangan tinggalkan aku." Tapi yang membuat bulu kuduk Maya meremang adalah bayangan di cermin. Dimas berdiri sendiri tapi bayangannya ada dua. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai berdiri di belakangnya. Wajahnya kabur, tapi senyumnya adalah senyum yang pernah Maya lihat dalam mimpi-mimpinya. Maya menjerit. Cermin itu pecah seketika. Entah karena apa, Dimas jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang beberapa saat. Tapi saat sadar, ia menatap Maya dengan ketakutan. "Jangan tinggalkan aku. Ayu bilang kamu mau singkirkan aku." "Aku Maya, Mas. Aku istrimu," jerit Maya sambil mengguncang tubuhnya. Tapi Dimas hanya menggeleng pelan, seolah pikirannya terbelah dua antara kenyataan dan dunia lain yang tak bisa dilihat Maya. Dan dari sinilah Maya sadar, ini bukan hanya soal cinta terlarang. Ini soal sesuatu yang jauh lebih gelap. Suaminya telah diikat, dijerat oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan kalau ia tak segera bertindak, ia akan benar-benar kehilangan Dimas. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai manusia. Ayu duduk bersila di tengah kamar yang kini nyaris tak seperti tempat tinggal manusia. Tirai jendela tertutup kain hitam. Kaca-kaca jendela dilapisi kertas koran dan daun sirih layu. Sudut-sudut ruangan dipenuhi dupa yang terus menyala, membakar lambat, menyebarkan bau menyengat yang menusuk sampai ke dalam paru-paru. Di depannya ada sebuah altar kecil dari kayu mahoni tua. Di atasnya tersusun rapi bunga kenanga yang sudah mulai menghitam. Sebotol air rendaman bunga 7 rupa yang berubah warna kehijauan, dan boneka kayu berbalut benang merah yang bagian wajahnya ditempeli potongan foto Dimas. Setiap malam, Ayu membisikkan mantra ke boneka itu. Raga dan jiwa terpaut dalam rasa. Langkahmu hanya untukku, pandanganmu hanya padaku. Jika kau menjauh, jiwamu meronta. Jika kau menolak, tubuhmu binasa. Tangannya bergetar, tapi suaranya mantap, meski terdengar serak seperti dari tenggorokan yang tergores duri. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya seolah dibayar oleh tubuhnya sendiri. Kini wajah Ayu jauh dari paras cantik yang dulu membuat Dimas terperangkap. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya menghitam seperti luka busuk, dan di bawah matanya terbentuk lingkaran gelap yang dalam. Namun Ayu justru merasa puas, karena setiap malam Dimas semakin mendekat. Awalnya hanya dalam mimpi, lalu perlahan dalam kenyataan. Suatu malam, saat langit Jakarta mendung dan udara terasa pengap, Ayu mendengar suara ketukan pelan di depan rumahnya. Ia membuka pintu dan di sana Dimas berdiri. Tubuhnya basah kuyup, matanya sembab, dan ia langsung memeluk Ayu seperti anak kecil yang ketakutan. "Jangan tinggalkan aku. Langkahku dari Jakarta ke sini sangat jauh hanya untukmu. Aku tidak tahu harus kemana. Cuma kamu yang ada di pikiranku." Ayu tak menjawab.
Ia hanya membelai kepala Dimas pelan, membimbingnya masuk seperti memeluk kekasih yang kembali dari peperangan. Di dalam rumah itu, Dimas duduk di lantai tanpa sadar, menangis dan terkadang tertawa kecil, lalu memeluk kaki Ayu sambil memanggil-manggil namanya, seperti tak ada lagi dunia lain selain Ayu. Bagi Ayu, ini bukan kesalahan, ini hadiah. Ini bukti bahwa semua yang ia lakukan, semua luka dan kehancuran tubuhnya tak sia-sia. Cinta butuh pengorbanan, dan ia rela jadi siapapun, bahkan bukan manusia lagi, demi memiliki lelaki itu sepenuhnya. Tapi harga dari pengikatan itu tak murah. Tiap malam, setelah Dimas pergi, tubuh Ayu meronta seperti terbakar dari dalam. Ia muntah darah, rambutnya mulai rontok satu persatu, dan kuku-kukunya membiru. Tapi ia terus melanjutkan ritual, karena jika ia berhenti, Dimas akan kembali waras, kembali ke pangkuan istri, dan itu lebih menakutkan daripada kematian. Mbah Warji pernah memperingatkan saat pertama kali Ayu datang padanya, "Ilmu ini bukan buat mainan, Dok. Semakin kuat ikatanmu, semakin besar bagian tubuhmu yang akan dikuras. Kau bukan cuma memanggil cinta, kau mengikat roh pengasih yang haus. Kau harus siap kalau nantinya kau bukan lagi Ayu yang seperti sekarang." Tapi Ayu tak peduli. Ia lebih baik hancur pelan-pelan daripada melihat Dimas kembali ke pelukan Maya. Dalam kamar pengap itu, Ayu memandangi cermin yang telah retak di sudut ruangan. Ia melihat dirinya sendiri, rambut kusut, mata merah, kulit wajah seperti lapisan lilin yang mencair. Tapi ia tersenyum, senyum yang mengerikan, senyum kemenangan. Setiap kali Dimas datang ke rumahnya, meski hanya duduk termenung atau tidur seperti bayi yang kecanduan pelukan, Ayu menciumi ubun-ubunnya, membisikkan mantra tambahan, lalu menorehkan darah dari jarinya ke bibir Dimas. "Kalau kau berani pulang ke istrimu, nafasmu akan sesak. Kalau kau memeluk dia, tubuhmu akan lumpuh. Dan kalau kau menyebut namanya, lidahmu akan membengkak." Dimas tidak melawan. Ia menerima semuanya, seperti boneka tanpa kehendak. Bahkan suatu ketika saat Ayu tertidur, Dimas duduk di samping altar dan berkata pelan, "Bunuh aku kalau kau mau, asal jangan pergi." Kata-kata itu membuat Ayu meneteskan air mata, tapi bukan karena iba, melainkan karena bahagia. Akhirnya lelaki itu telah benar-benar menjadi miliknya, bukan karena cinta, tapi karena pengikat yang tak kasat mata antara darah, roh, dan hawa nafsu. Dan di luar rumah, angin malam berdesir pelan, membawa bisik-bisik dari dunia arwah yang menyaksikan semuanya. Dengan tawa kecil dan tapak kaki yang tak terlihat, menari mengelilingi dua manusia yang perlahan kehilangan batas kewarasan. Di sisi lain, malam itu, Maya duduk sendiri di kursi ruang makan yang dingin, dengan cahaya lampu kuning temaram yang tak mampu menghangatkan hatinya. Di meja, masih ada sepiring nasi yang tak disentuh. Suaminya Dimas sudah 3 hari tak pulang, ponselnya tak aktif, dan rekan kerjanya pun tak tahu di mana keberadaannya. Hati Maya penuh gundah. Tapi bukan hanya karena suaminya hilang tanpa kabar. Yang membuatnya gelisah justru adalah suara-suara aneh yang ia dengar di malam-malam sunyi. Suara pintu terbuka sendiri, bayangan hitam melintas cepat di pojok mata, dan yang paling membuatnya merinding, bau kemenyan yang datang dari entah dari mana. Tiap kali ia terlelap, Maya bermimpi sama. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu kamar. Rambut panjangnya kusut menjuntai. Wajahnya pucat seperti mayat, tapi bibirnya tersenyum sinis sambil menggenggam tangan Dimas yang menunduk seperti anak kecil yang ketakutan. Suatu pagi setelah terbangun dengan jantung berdebar dan tubuh penuh keringat, Maya memutuskan ia tak bisa lagi hanya menunggu. Ia harus mencari tahu, ia harus mengenal siapa Ayu, nama asing yang keluar dari bibir suaminya berkali-kali, nama yang hadir dalam mimpinya.
dan kini terasa begitu nyata. Maya mengambil hari cuti dan dengan diam-diam mencari tahu tempat pelatihan terakhir Dimas. Berpura-pura sebagai istri yang ingin mengambil data seminar, ia mendatangi sekretariat pelatihan. Setelah beberapa kali bertanya, ia akhirnya mendapat petunjuk. Catering pelatihan dikelola oleh perempuan bernama Ayu yang tinggal tak jauh dari area aula pelatihan. Perjalanan menuju rumah Ayu tak sulit. Jalan kampung yang dilewati penuh pepohonan dan suasananya sunyi, seperti desa yang terjebak waktu. Beberapa orang menatap Maya dengan tatapan aneh, seolah mereka tahu kedatangannya bukan untuk hal baik. Tapi Maya terus berjalan, wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam dadanya bergemuruh ketakutan yang sulit dijelaskan. Rumah Ayu berdiri di ujung jalan. Rumah sederhana, berdinding semen, belum dicat. Dan di halaman depannya tergantung beberapa baju lusuh. Tapi yang membuat Maya menahan nafas adalah udara di sekitar rumah itu. Bau dupa dan bunga busuk tercium bahkan sebelum ia mendekat pagar. Maya berdiri di seberang jalan, memperhatikan. Tak ada suara, tak ada gerak. Rumah itu seolah menunggu. Ia tak ingin langsung mengetuk. Belum. Ia ingin tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Maka Maya menyusup diam-diam ke samping rumah, melewati celah sempit antara pagar dan semak belukar. Kakinya terpleset lumpur, tapi ia tetap berjalan perlahan hingga sampai di balik jendela samping yang tak tertutup tirai. Dari celah kaca, Maya mengintip ke dalam. Matanya membelalak. Di ruang tamu itu terlihat altar kecil yang dipenuhi dupa dan bunga kenanga kering. Ada boneka kayu terikat benang merah di tengahnya, dan di dinding tergantung beberapa foto Dimas. Sebagian dibakar, sebagian. Salah satu fotonya ditusuk paku di bagian kepala. Jantung Maya berdegup keras. Ia menutup mulutnya agar tak menjerit. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bukan sekedar cinta terlarang. Ini santet. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Maya segera berjongkok dan menempel di bawah jendela. Nafasnya tercekat. Langkah kaki itu mendekat, pelan, lalu berhenti tepat di balik dinding tempat ia bersembunyi. Kalau kamu datang untuk merebut Dimas, pulanglah. Dia sudah bukan milikmu. Itu suara perempuan, pelan, serak, tapi jelas. Maya tak menjawab. Ia hanya menahan nafas, tak berani bergerak. Lalu langkah itu menjauh. Maya segera keluar dari area rumah itu. Tubuhnya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang ditahan terlalu lama. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa jam kemudian, Maya duduk di kantor polisi sektor terdekat. Ia menunjukkan foto-foto dari ponselnya, menjelaskan semua yang ia lihat dan siapa pemilik rumah itu. Polisi menatap layar dengan alis terangkat, lalu saling pandang dan mengangguk-angguk. Namun kalimat yang keluar dari mulut mereka justru membuat Maya merasa dihantam batu. Maaf Bu, kami tidak bisa menindaklanjuti laporan ini. Maya mengerutkan dahi. Kenapa Pak? Itu jelas beda-beda praktek ilmu hitam. Dia pakai pelet, santet. Saya yakin suami saya jadi korbannya. Seorang petugas menanggapi, kami tidak menemukan bukti adanya kejahatan yang bisa masuk ke dalam hukum positif. Tidak ada unsur kekerasan, tidak ada korban fisik di TKP. Dan ritual-ritual seperti itu, selama tidak menimbulkan kerusakan fisik langsung, sulit untuk diproses secara hukum. Maya terpaku. Jadi saya harus nunggu suami saya mati dulu baru bisa dilaporkan? Petugas menunduk, tak menjawab. Mereka tahu batasan hukum tak mampu menyentuh hal-hal yang berada di luar akal sehat. Maya berdiri, wajahnya merah, mata berkaca. Ia tahu negara ini belum punya ruang untuk hal-hal seperti yang ia hadapi. Tapi ia juga tahu dirinya tak bisa menyerah. Kalau hukum tak bisa menyentuh Ayu, maka ia harus mencari jalan lain. Karena ini bukan lagi soal cinta yang dirampas. Ini soal hidup dan mati suaminya. Dan di dalam dada Maya
tumbuh keberanian yang selama ini terkubur. Malam merayap masuk ke sudut-sudut kota, membungkus Jakarta dengan kelembaban dan diam yang tak biasa. Langit mendung, angin tak berhembus, dan suara kendaraan pun seperti tercekik di kejauhan. Di kediaman Maya, suasana juga tak kalah mencekam. Ruangan gelap hanya diterangi lampu gantung kuning yang redup. Maya duduk di depan meja makan yang kosong, menggenggam cangkir berisi air putih, tapi tangannya gemetar. Hari itu ia tidak makan, ia hanya duduk, memikirkan semuanya. Dimas yang tak kunjung kembali waras, rumah Ayu yang telah ia masuki, bukti-bukti yang tak bisa menjerat secara hukum, dan yang paling menghantui, keputusasaan yang hampir membuatnya menyerah. Namun, Maya bukan perempuan yang mudah dikalahkan. Di dalam dadanya ada luka yang telah tumbuh menjadi bara, dan malam itu ia tahu ia tak bisa menunggu lebih lama. Ia mengambil ponsel, mengetik nomor yang sejak siang ia simpan namun ragu untuk menghubungi. Bahdirah Pasung Gaib. Nomor itu ia dapat dari seseorang tetangga jauh yang pernah dibantu menyembuhkan anaknya dari kiriman ilmu hitam. Tak ada banyak bicara. Maya hanya berkata, "Saya perlu bantuan malam ini. Ini soal nyawa suami saya." Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Maya tiba di sebuah rumah tua di pinggiran Kali Cibubur. Rumah itu berdinding papan, dengan halaman sempit yang dipenuhi tanaman sirih, kenanga, dan daun pandan wangi. Bau kemenyan tercium bahkan sebelum Maya turun dari mobil. Bahdirah sudah menunggu di teras, mengenakan kain coklat dan kebaya lusuh. Wajahnya keriput, tapi matanya terang dan tajam seperti mata burung hantu. "Ente datang dengan dendam, tapi niatmu menjaga. Itu yang membedakanmu dari dia," ucapnya tanpa tanya, seperti sudah tahu segalanya. Maya hanya menunduk, menggenggam tangannya erat. "Aku tahu siapa perempuan itu. Aku pernah ditegur roh tanah, waktu dia mulai manggil yang tak seharusnya dipanggil. Rumah itu, rumah dia sekarang, bukan tempat tinggal lagi. Itu adalah altar kutukan," kata Mbak Dira sambil berjalan pelan ke dalam rumah. Di dalam, ruangan penuh asap menyan dan bunyi kendang kecil yang dipukul perlahan. Di lantai, terdapat lingkaran dari beras hitam, dan di tengahnya semangkuk air, bunga 7 rupa, serta selembar kain kafan kecil yang dibalut rambut panjang. "Ini foto dia," kata Mbak Dira. Maya mengangguk, menahan tangis. Mbak Dira lalu duduk bersila di depan lingkaran itu, mengangkat kedua tangannya, dan mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Ucapannya terdengar seperti gumaman dari lorong-lorong dunia lain. Beberapa saat kemudian, api lilin di sekeliling ruangan berkedip-kedip, lalu mati dengan sendirinya. "Ritual pertama selesai," ucap Mbak Dira lirih. "Malam ini akan menampakkan diri, tapi bukan di sini." Sementara itu di tempat lain, rumah Ayu tampak sunyi seperti biasanya, tapi udara di sekitar terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam kamar, Ayu duduk bersila di depan altar. Wajahnya semakin rusak, bibirnya kering dan pecah, kulitnya mengelupas dan matanya merah pekat. Dimas yang duduk di pojokan ruangan dengan tubuh menggigil, menangis seperti anak kecil. Matanya kosong, dan dari mulutnya sesekali keluar desahan lirih, seperti sedang dicekik oleh udara tak terlihat. "Aku sudah ikat kau, Mas. Kau tidak akan pernah pergi lagi." "Maya, dia hanya bayangan. Aku adalah cintamu, Mas," bisik Ayu serak. Namun malam itu berbeda. Lilin-lilin di altar berkedip-kedip, lalu satu persatu padam. Asap dupa berputar tak biasa, membentuk lingkaran gelap di langit-langit kamar. Ayu terdiam, tubuhnya membeku. Suara gamelan tua tiba-tiba terdengar, samar tapi nyata. Dari dalam lantai, suara geraman muncul, seperti suara perempuan menahan amarah selama ratusan tahun. Ayu berdiri tergopoh, memeluk boneka kayu milik Dimas, yang selama ini ia sembunyikan di balik kain mori.
Tapi kali ini, boneka itu terbakar perlahan di tangannya sendiri. Api biru muncul dari benang merah yang melilitnya. Aku belum selesai, jerit Ayu, tapi suaranya tak terdengar lagi. Keesokan paginya, berita menyebar cepat. Sebuah rumah di ujung desa terbakar hebat menjelang fajar. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Warga sekitar hanya melihat api menjulang dari dalam rumah. Tapi anehnya, tak menyebar ke rumah sebelah, seolah api itu tahu batasnya. Petugas menemukan abu, beberapa tulang yang hancur, dan gumpalan rambut panjang yang hangus terbakar. Tidak ada identitas, tidak ada jenazah utuh. Sementara itu, di rumahnya, Maya duduk di ruang tamu sambil menyesap teh hangat. Senyumnya tenang, ia menatap jendela yang terbuka. Angin masuk membawa aroma pandan dan kenanga. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Maya tak membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya, lalu tersenyum tipis. Di balik dirinya, Dimas keluar dari kamar. Wajahnya terlihat segar untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu setelah peristiwa kebakaran di sudut desa tersebut, kebakaran rumah Ayu. Dimas kembali dengan tubuh yang sebelumnya linglung dan disembuhkan oleh Mbah Dira. Sekarang wajahnya terlihat segar untuk pertama kalinya. Tatapannya jernih dan langkahnya ringan. Ia mendekat, memeluk Maya dari belakang. Dimas berangsur pulih. "Maya, kamu udah masakin?" Suaranya lembut, seperti dulu lagi. Tak ada lagi desahan, gumaman aneh, atau peluh dingin di tengah malam. Tak ada lagi nama Ayu dalam ikawanya. Maya menoleh pelan. "Mas, masih ingat dia nggak?" Dimas mengerutkan dahi. "Ingat siapa?" "Ayu." Dimas terdiam sejenak, lalu menggeleng. Siapa itu?" Maya tersenyum. "Oh, nggak apa-apa, lupain aja ya mas." Mereka duduk bersama di meja makan, seperti sepasang suami istri biasa. Tapi Maya tahu, tak ada yang benar-benar biasa setelah apa yang ia hadapi. Ia tahu sesuatu telah dibayar, sesuatu telah dikorbankan. Tapi ia juga tahu ada cinta yang pantas diperjuangkan sampai akhir. Dan saat angin sore masuk melalui jendela, membawa suara burung dan langkah kehidupan yang terus berjalan, Maya tahu ini sudah selesai, sudah tuntas. Sementara itu di sisi lain, seorang petani menemukan Maya. Tubuhnya kotor berlumur tanah dan darah kering. Bajunya compang-camping. Ia duduk meringkuk di pinggir hutan kecil tak jauh dari pemukiman. Mulutnya terus bergumam tak jelas, ngkromet. "Dia nggak mau pergi, dia nempel. Aku diseret, aku di sini tapi juga di sana." Matanya kosong, tangan kirinya menggenggam segumpal rambut gosong, dan di lengannya ada bekas torehan huruf-huruf aneh yang membiru. Setiap kali ada yang mencoba mendekat, Maya menjerit. Suaranya serak seperti dicampur bisikan lain. Warga menyangka Maya kehilangan akal karena trauma. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun para perawat sering melaporkan kejadian aneh. Lampu padam sendiri saat Maya menggumam. Pasien lain meracau nama yang sama. Ayu masih hidup." Namun kebenarannya jauh lebih kelam. Di balik dinding dunia yang kasat mata, di antara batas kehidupan dan kematian, sukma mayang terpasung, bukan oleh Ayu, tapi oleh Mbah Dira. Ritual pengusian arwah pengasihan yang dilakukan Mbah Dira agar Dimas sadar kembali ke pelukan Maya, bukan untuk membebaskan Dimas sepenuhnya, melainkan memindahkan ikatan, karena tidak ada kekuatan gaib yang bisa dihilangkan tanpa tumbal. Dan ketika Maya datang memohon pertolongan, ketulusan niatnya berubah menjadi bahan bakar sempurna. Dan Ayu dalam ketidaktahuannya telah diseret, dipasung dengan ritual pasung gaib. Sukma Maya dikunci. Jiwanya diberikan kepada makhluk pemberi ilmu pengasihan. Atas negosiasi Mbah Dira dengan makhluk tersebut, makhluk yang dulu dipuja Ayu bertekuk lutut di hadapan Mbah Dira. Kini di balik dunia yang terlihat, sukma Ayu terkurung, terpasung di sebuah lorong panjang. Di dalam alam, si makhluk setan pemberi ilmu pengasihan meninggalkan raga Ayu
di rumah sakit jiwa. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Mampir juga ya, geser dikit ke channel Wayne Anthony. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Bantu subscribe. Nanti suara saya ada di sana juga. Ayo teman-teman, dibantu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.